Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman, di video ini kita bakal ngebahas sebuah berita yang cukup menghebohkan pasar, yaitu CZ mengundurkan diri dari Binance. Dan kira-kira gimana nih dampaknya terhadap market? Banyak orang yang panik, banyak orang yang berpikir bahwa berita soal kemunduran CZ ini adalah sebuah FUD, tapi nyatanya ini adalah sebuah realita teman-teman, dan kita hadapi bersama untuk menghadapi next bull run. Dan saya rasa ini adalah sebuah pengorbanan sih sebetulnya dari seorang CZ ya. Dia memang benar-benar fokus utamanya itu adalah untuk masa depan kripto, masa depan Binance ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya reasonnya itu baru banget kita bahas di video kemarin teman-teman, soal tuntutannya DOJ dan CFTC untuk menyelesaikan kasus terhadap si Binance, which is dengan permintaan berupa uang. Nah, ini kita bahas dulu ya teman-teman secara beritanya, istilahnya update berita terbarunya dan juga statement dari CZ. Nanti kemudian baru kita bahas sedikit soal perspektif saya terhadap price action daripada Bitcoin dan pergerakan yang lainnya. Mungkin nanti kita senggol dikit BNB supaya teman-teman bisa lihat juga gimana reaction market, dan juga tadi banget kita baru bahas soal Gala, waspada indikasi koreksi ya. Ternyata impactnya atau koreksi pada Gala ini kelihatannya bukan disebabkan oleh Galanya sendiri, tapi disebabkan oleh berita dari eksternal. But ya, I think there's an opportunity, bisa dimanfaatkan kalau teman-teman memang ada yang trading, dan di sisi lain kita jadi punya kesempatan untuk mendapatkan harga yang lebih murah untuk kita kembali melakukan DCA dan akumulasi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk dulu ke update daripada berita terbarunya. So teman-teman sekalian, ini adalah artikel yang dirilis oleh Forbes. CZ atau dikenal dengan maksudnya Changpeng Zhao atau biasa dikenal dengan CZ itu mengundurkan diri dari Binance ya, atau mengundurkan diri sebagai CEO Binance, dan sebagai bagian dari $4 miliar settlement antara Department of Justice and Cryptocurrency Exchange he founded. Well, ini kayaknya ini dia teman-teman, di bawahnya ya teman-teman ya. The settlement is with the DOJ ya, atau the DOJ and Commodities Futures Trading Commission, biasa disingkat dengan CFTC. Nah, ini biasanya untuk mengatur atau mengawasi ya dari perdagangan futures dan commodities. Ini sebenarnya sama kalau di Indonesia tuh kayak Bapepti teman-teman. Bapepti adalah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Kalau di luar sana adalah Commodities Futures Trading Commission, which is disingkat jadi CFTC. The Securities and Exchange Commission atau SEC itu tidak berpartisipasi di sini. Menariknya yang berpartisipasi adalah DOJ dan CFTC. Tapi setelah saya gali, ternyata ada satu memang kondisi yang bisa dibilang mungkin menjadi celah ya untuk menyerang si Binance, terutama Binance yang di US, yaitu soal bagaimana sebenarnya Binance ini belum terdaftar ya, atau belum terregister sebagai futures commodity merchant. Jadi ibaratnya kayak kalau di Indonesia ya teman-teman sekalian, istilahnya exchange atau broker atau bisa dibilang crypto exchange ya, yang saat ini ada di Indonesia kan itu harus juga tuh istilahnya diawasi oleh Bapepti dan mungkin terdaftar ya di bursa kripto dan lain sebagainya. Ya, itu masalah regulasi teman-teman. Jadi ya ada celah lah untuk menyerang si Binance US itu. Dan specifically Binance US, kenapa demikian? Karena ya teman-teman harus tahu, Binance itu kan sebenarnya secara company dia adalah perusahaan global ya, bisa diakses di seluruh dunia. Ya ibaratnya sama aja kayak Facebook, sama aja mungkin kayak Instagram ya kan, basisnya ada di mana ya, tapi semua seluruh dunia bisa akses gitu loh. It depends on pemerintahnya juga biasanya yang mengkontrol apakah social media ini boleh masuk atau tidak, seperti misalkan di China. Nah, kita lanjut sedikit di progress daripada Binance ya sebagai exchange global. Jadi kalau misalkan teman-teman berpikir bahwa Binance ini harus nggak sih sebenarnya dia legal ya di negara-negara tempat dia beroperasi. Well, I think it depends on seberapa besar negaranya ya, dan seberapa besar marketnya terhadap atau di negara tersebut. Dan saya rasa di sini case-nya kalau misalkan untuk Binance ya, dia global, dan Binance US itu bisa dibilang juga market share-nya lumayan gede. That's why dia punya company lagi, atau kayak kita bilang anakan company subsidiary ya bahasanya, atau pokoknya kayak anakan company lah ya, atau perusahaan anak perusahaan yang dinamakan dengan Binance US itu sendiri. Nah, yang
yang menjadi problem adalah ini dia, si Binance US-nya, teman-teman sekalian. Jadi setelah dia ada aktivitas di sana, ternyata dia belum terdaftar di Futures Commodity Merchant, dan ini yang menjadi kendala. Makanya dipermasalahkan sejak tahun 2018. Dan terakhir, which is beberapa hari lalu, settlementnya adalah, ya udah, mungkin ya ini DOJ, udah nih lu bayar aja lah $4 miliar sebagai settlement fee ya. Kita anggap ini tuntas, lu bisa beraktivitas ya, kita anggap lu terregister. Itu aja sebenarnya nggak ada tulisannya teman-teman, tapi ini baru asumsi saya gitu ya. Dan satu lagi tuntutan kita sebagai bagian daripada perjanjian atau agreement atau settlement ini, lu turun dari CEO Binance, dan itu yang dilakukan oleh CZ. Jadi sebenarnya CZ tadi udah ngeluarin statement secara resmi, today I stepped down as a CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally, but I know it is the right thing to do. I made mistakes and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself. Ya, dia bilang Binance is no longer a baby. It is time for me to let it walk and run. I know Binance will continue to grow and excel with the deep bench it has. And I'm pleased to announce that Richard Teng, ya, which is, ini saya nggak tahu nih, saya buka dulu ya teman-teman ya. Richard Teng of our now former global head of regional markets has been named the new CEO of Binance today. Ya, ini orangnya Richard Teng ya. Nanti kita coba cari tahu ya, ini orang benar atau enggak ya. Tapi harusnya sih benar lah ya, karena CZ-nya sendiri menurut saya benar-benar mengambil responsibility dengan baik. Dan di sini kalau teman-teman menyadari ya, CZ tuh bilang loh, dia mengakui telah melakukan kesalahan. Dalam tanda kutip di sini, ini sebenarnya kita nggak tahu ya, apakah dia adalah bagian dari tuntutannya atau settlementnya gitu loh. Karena sebenarnya kita tahu lah istilah gimana ya kita bilang bahasanya teman-teman ya. Jadi kayak semacam bagian dari settlement, dan si CZ-nya itu harus mengakui kalau dia punya kesalahan itu gitu loh. Kesalahannya apa sih yang sebenarnya dipermasalahkan gitu kan? Soal masalah fraud, money laundering, dan lain sebagainya. Which is sebenarnya menurut saya ini unik, karena sebelumnya dia kekeh mempertahankan bahwa ya Binance fine-fine aja gitu. Ya, nah kita coba cek aja deh teman-teman ya, Binance dan NCZ ini sebenarnya udah keluar sih. Kalau kalian search kayak gini aja tuh udah langsung keluar nih berita-beritanya ya. Nih, Binance founder Changpeng Zhao agrees to step down, plead guilty ya. Jadi dia mengakui bahwa dia bersalah. Which is ini sebenarnya something yang menarik sekali teman-teman ya. Nah, sementara itu dia untuk update-nya ya. Kalau kita berbicara soal kondisi daripada Binance dan juga si CZ, mudah-mudahan ya kalau di sini sih dia memberikan statement what's next for me gitu ya. Dia bakal take a break karena katanya dalam 6 tahun setengah terakhir dia tuh bener-bener nggak pernah satu hari pun nggak megang handphone. Which is sebenarnya kita juga begitu sih rata-rata ya teman-teman ya. Dan lebih kayaknya dari 6 tahunan. Cuma bedanya kalau CZ benar-benar serius dalam mengerjakan segala aktivitas dan kegiatan dia sebagai CEO dari Binance. Kayak ada masalah, tiba-tiba dia Twitter duluan gitu kan. Jadi memang kita harus akui bahwa CZ ini adalah orang yang luar biasa keren dan hebat gitu ya. I can't see myself being a CEO driving a startup again. Jadi dia nggak akan kepikiran untuk bikin exchange baru atau mungkin perusahaan baru ya, karena dia menganggap diri dia sebagai entrepreneur yang beruntung karena one shot tapi langsung sukses gitu teman-teman sekalian. Dan on that note, I am proud to point out that in our resolutions with the US agencies, they do not allege that Binance misappropriate any user funds and do not allege that Binance engage in any market manipulation. Jadi ada dua faktor yang istilahnya di highlight oleh si CZ. Dikatakan di sini bahwa Binance itu tidak melakukan penggelapan uang ya, atau penyalahgunaan dana dari para user, dan juga tidak ada yang namanya market manipulation ya. Sebenarnya manipulation ini kita bisa bilang kayak stop loss hunter atau gimana gitu ya, tapi itu kan kerjanya market maker. Jadi ya kita nggak tahu yang itu teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa funds are safe view ya. With that, I look forward to seeing a new leadership take the reins. Please join me in congratulating Richard on his well-deserved promotion onwards and bla 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 bla. Kemudian tadi apa ya yang lumayan hot ya teman-teman ya.
Prior to join bla 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 bla, Richard is a highly qualified leader and bla bla bla. Ya, dia meng-highlight teman-teman, I'm pleased and I'm no longer oh, ini dia teman-teman. As a shareholder, ya, jadi dia memang masih pemilik saham atau pemegang saham and former CEO with historical knowledge of our company, I will remain available to the team to consult as needed, consistent with the framework set out in our US agencies resolutions. So balik lagi sebenarnya yang kita ngomongin di sini adalah Binance US ya. Jadi kalau masih banyak yang khawatir, kok gimana nih Binance nih dan lain sebagainya, ya sebenarnya masih fine-fine aja karena kita di Binance Global. Kita juga kan transaksi bukan di Binance US, which is we are fine. Alright, so itu dia update-nya teman-teman. Semoga kiranya CZ kedepannya bisa terus memberikan konsultasi yang baik ya untuk pertumbuhan dan perkembangan market crypto serta blockchain industry secara garis besar. Dan tentu saja we thankful for CZ ya atas service-nya selama ini, karena dia juga salah satu yang memperjuangkan loh teman-teman market crypto di dunia saat ini gitu. Jadi kita bisa bilang dia adalah salah satu superior ya, atau salah satu orang yang supreme, atau apa ya kira-kira bahasanya, kayak intinya senior lah ya teman-teman, senior yang sangat diakui. Dia adalah legend, dia adalah maybe the god of exchange or whatever, tapi intinya teman-teman we thankful for ZZ karena sudah supporting crypto market sejauh ini. Oke, so teman-teman sekalian, kita bakal lihat ya reaction terhadap market seperti apa. Sebenarnya per tadi ZZ istilahnya dapat berita seperti itu ya. Ini langsung nih reaction dari Bitcoin. Kalau teman-teman bisa lihat harga turun, breakdown dari trendline yang terbentuk selama beberapa hari terakhir, itu yang pertama. Kedua, BNB itu langsung rontok. Ya, personally saya sebenarnya ada on trade di BNB, udah dalam keadaan profit, but then saya decide untuk close positionnya before the drop happens, which is karena kita ngelihat nih, wah ini Bitcoin kenapa nih tiba-tiba kan turun ya. Kalau sebenarnya kalau teman-teman aware, ada satu kondisi yang saya notice itu sedikit lebih early, yaitu pada tadi siang ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang tergabung di grup Discord ya, sebentar ya teman-teman ya. Alright, there you go. So teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah grup Discord kita atau advance group ya. Jadi teman-teman per tadi siang lah lebih tepatnya. Ya, saya ngelihat teman-teman di sini bahwa perspektif di time frame 1 jam secara pergerakan miner masih dalam struktur bullish dan berusaha untuk create higher high lagi. Tapi tampaknya kesulitan ketika berhadapan dengan area supply. Ada VWAP yang saya tambahkan sebagai acuan jangka pendek di anchor pada low point 2 point. Jika break VWAP, very likely kita akan lihat Bitcoin reversal, dan miner trend ini bisa menyebabkan BTC mengkonfirmasi potensi reversal di higher time frame. Be safe yang long di altcoins karena kelihatannya peluang long kita semakin mengecil, dan ini yang saya lihat teman-teman, which is ini adalah update dan informasi yang saya deliver pada saat live streaming beberapa hari lalu. Lalu teman-teman, sekitar jam 5 sore saya katakan di sini antisipasi jangka pendek yang bisa menyebabkan alts rungkat, dan memang ini yang sebenarnya kelihatan ya berpotensi terjadi pada Bitcoin sekitar sore tadi, sebab rejection dari atas itu kita bisa katakan sebagai bagian dari bagian dari indikasi lah atau konfirmasi bahwa harga itu udah nggak mampu naik create higher high. Jadi problemnya atau kendalanya di sana. Nah, BTC as I mentioned earlier waspada koreksi and currently breaking down. Pada saat itu terjadi pertama kali 36.800. Nah, di sini saya decide rata-rata altcoin saya secure dulu. Jadi kalau misalkan ada long position dalam keadaan profit, ya udah close dulu aja ya, kita main aman, dan justru malah mencari opportunity untuk nge-short pada Bitcoin. And I think after that ya, beberapa kali kondisi market terlihat sangat menarik karena harga turun, balik lagi naik ke atas sangat sharp. Di time frame 4 jam kelihatan seperti fake out, but then saya realize bahwa there's an opportunity of market berpotensi membentuk yang namanya pola Quasimodo atau bearish Quasimodo pattern, sebab harga sudah mampu create higher high ya, setidaknya pada minor structure-nya atau minor trend-nya. Lalu harga mampu create yang namanya lower low, which is diconsider sebagai market structure shift. Lalu any pullback terhadap area tersebut atau neckline-nya itu berpotensi menjadi lower high. Ya, berpotensi dalam tanda kutip kita harus melihat ada rejection-nya. And I guess that is precisely what happened with Bitcoin saat ini. Jadi per
saya update tadi, kita ngelihat oke, ini ada potensi lower high ya guys ya. Ternyata sampai sini benar-benar dapat rejection berupa bearish engulfing candle. Teman-teman bisa lihat di sini dengan cukup detail. Ya, we have bearish engulfing candle. Dan after that, ya of course yang terjadi di BNB juga akhirnya mengalami penurunan lebih signifikan lagi. Dan kita bisa lihat setelah kemarin sempat dapat kabar baik, hari ini kita dapat kabar buruk ya. Kemarin lucunya yang di blast itu adalah masalah upaya damainya aja, yaitu senilai 4 miliar dolar. Gak diomongin soal CZ harus mundur. Tiba-tiba hari ini dapat bomnya, berita bahwa CZ ternyata harus mundur juga sebagai bagian dari perjanjian atau settlementnya. Dan impactnya terhadap market adalah rejection, strong rejection, and I guess it also include another correction pada altcoins yang lainnya. Jadi teman-teman tadi saya sempat update soal Gala, and I guess Gala benar-benar langsung kena rejection ya. Kalau kita lihat di sini exponential moving average mengalami downshift, and I guess that could be the confirmation ya untuk potensi harga. Saat ini kita lagi retest terhadap trend line-nya dari si rising wedge, and if we have a close candle di bawah level trend line-nya, ini bakal bikin Gala cenderung lebih turun lagi dan bisa bergerak lebih rendah lagi. Ada beberapa setup yang saat ini saya lagi pantau. Personally saya ada entered juga ya di Matic, kemudian saya ada entered di Gala, kemudian lagi mantau render. Ini adalah salah satu yang dimention sama tim kita juga atau member kita juga, yaitu Bro Wizard atau Bro Acil. Kita lihat di sini, I think we have a retest on the demand and then ada rejection ya. Ini kayaknya dari time frame 1 jam nih. I think in 17 minutes ya bakal jadi opportunity yang menarik ya, bisa dimanfaatkan nih teman-teman tampaknya ya. Dan masih ada lagi seperti meme coin ya yang kelihatannya di sini secara struktur masih turun, tapi kemudian valid lagi untuk meneruskan penurunan lebih jauh lagi dan ada opportunity untuk sell short. Meanwhile untuk Bitcoin sendiri saya juga sama teman-teman, view-nya adalah lebih ke sell short. So what I look right now di Bitcoin adalah bagaimana teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah trend line yang terbentuk dari low point ketemu dengan low point berikutnya, ketemu lagi dengan low point berikutnya, ketemu lagi dengan low point berikutnya, and then now we have a breakdown dari low point tersebut. Kemudian ada retest dan proper banget retestnya teman-teman. Kalau kita lihat di sini harga naik, ketahan di trend line, close di bawahnya. Dan kalau tadi saya menggunakan yang namanya VWAP, saya gunakan swing 1, kemudian swing 2 which is low pointnya di sini. Itu rejectionnya pas bener teman-teman di VWAP ya. Jadi VWAP trend line rejectionnya pas banget di sana, and then I don't know guys, probably harga pada Bitcoin bisa memasuki fase koreksi yang majornya, which is ini yang kita antisipasi juga dengan melihat probabilitas terbentuk yang namanya bearish Quasimodo pada pergerakan terbarunya. Dan pada perspektif higher time frame which is seperti 4 jam, teman-teman bisa lihat ya bahwa saat ini ada upaya nih harga untuk break terhadap the most recent demand pada time frame 1 jam ya, yang menurut saya di sini lumayan valid, lumayan powerful ya. Kalau kalian lihat di time frame 2 jam aja sebenarnya oke gitu ya di level tersebut. Kalau misalkan bisa breakdown, I guess it could bring Bitcoin even lower ya. Jadi kita bisa retest lagi sampai ke level $35.000 dan eventually ada konfirmasi nih teman-teman terhadap analysis yang kita bahas pada saat live streaming 2 hari yang lalu ya. Kita ngomongin soal live streaming. Di live streaming itu kita ada ngebahas soal bagaimana indikasi Bitcoin nih berpotensi memasuki fase koreksi, dan salah satunya adalah ini teman-teman ya, the power of three, AMD atau akumulasi, manipulasi, distribusi ya, lebih ke di sini sih akumulasi ya kan, manipulasi kemudian distribusi ya, mungkin itu yang sedang terjadi. Tapi yang pasti teman-teman, konsolidasi ini patut kita waspadai. Bahkan di time frame daily kalau kita lihat closingnya bisa membentuk sebuah kondisi seperti ini diconsider sebagai yang namanya Three River Evening Star Pattern, and this could lead to potential correction atau potential reversal teman-teman sekalian ya. Beware terhadap pergerakan Bitcoin bisa ngedrag untuk altcoins turun lagi. Jadi kalau misalkan altcoins turun, berarti sebenarnya banyak diskon nih yang kita bisa bahas sama-sama di next altcoins update. Atau kalau teman-teman interested, mungkin kalian boleh bantu video ini untuk mencapai 500 likes lagi, and kita bakal ngadain live streaming lagi untuk penutupan akhir bulan sekaligus ngebahas banyak altcoins yang kita bisa lihat peluang area akumulasinya. Oke, so I guess that's gonna be the update for Bitcoin dan juga analyze
Sorry teman-teman, ngomongnya terlalu excited. Ya, I think itu adalah update yang bisa saya berikan pada video update kali ini seputar CZ, seputar Binance. Mudah-mudahan informasinya bisa terdeliver dengan baik dan teman-teman bisa mendapatkan value ya dari nonton video ini sampai finish. Kalau kalian nonton sampai finish, don't forget to leave finish word di dalam video ini, dan tentu saja doa saya buat teman-teman adalah sehat selalu, semoga lancar terus rezekinya, profit selalu, dan all the best guys. God bless. Have a nice day. Cheers and bye-bye guys.